Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema yang keren banget nih. Asli, temanya ini mantep banget ya. Walaupun untuk konsepnya mirip-mirip seperti tema iOS, tapi untuk di bagian dalamnya, terutama untuk di bagian icon packnya, dia nggak iOS banget. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema yang keren, atau apalagi dengan tema yang konsepnya seperti iOS, kalian wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, disclaimer terlebih dahulu, kalau di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi tema BAK ataupun tema backup. Dan di video kali ini seperti biasa nanti kita akan berikan tutorial cara pasang tema backupnya. Nih, kembali ke temanya nih, asli ini temanya keren banget ya. Kalau kalian lihat di bagian lock screen, kalau kita miringkan seperti ini untuk di bagian wallpaper jadi terang gitu ya, ataupun jadi siang hari. Kalau seperti ini dia naik ataupun seperti ini dia jadi siang hari ya. Seperti ini dia malam hari. Kalau kita miringan seperti ini, dia wallpapernya jadi malam hari. Untuk di bagian atas ini widget jamnya keren banget, dia icon widget jamnya dia ada kayak semacam glass gitu ya. Dan untuk di bawah sini untuk secondary widgetnya banyak banget, dan ini semuanya bisa kalian custom. Di bagian sini ada shortcut nih, keren banget. Untuk shortcutnya ini bisa kita geser-geser seperti ini ya, bisa kita geser dan bisa kita expand seperti ini juga. Dan ini ada banyak shortcut di bagian sini, ada widget jam seperti ini, ataupun widget untuk tampilan pemutar musik di bagian sini juga ada. Tapi karena di bagian sini dia bentrok dengan fingerprint, jadi agak sedikit susah ya. Buat kalian yang nggak pakai fingerprint in display, ini akan lebih enak banget ya dipakainya nih. Ini ada aplikasi untuk memutar musiknya juga ya, dia mantep banget tuh. Oke, kalau kalian ingin memunculkan opsi kustomisasi di bagian lock screen-nya, kalian bisa tap di bagian sini. Di bagian atas ini ada garis memanjang gitu, dan di sini ada kustomisasi untuk di bagian lock screen-nya. Ada wallpaper. Untuk pilihan wallpaper di sini lumayan banyak, ada sekitar 8 pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan, dan untuk transparansi warnanya juga bisa kalian atur, bisa kalian sesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Oke, di sini ada wallpaper yang seperti ini. Ini untuk wallpaper di bagian lock screen ya. Kalau untuk wallpaper di bagian home screen nanti bisa kita rubah sendiri lagi ya. Dan ini sama ya, untuk wallpaper yang di bagian lock screen yang kita ganti seperti ini juga sama. Kalau kita miringkan seperti ini, wallpapernya di sore hari nih. Kalau seperti ini jadi siang hari, dan kalau seperti ini dia jadi malam hari. Ini asli 3D banget ya, 3D 1, 2, 3 gitu ya. Dan ini asli baru pertama kali ini aku dapat tema untuk wallpaper yang seperti ini. Kembali ke bagian kustomisasi di bagian wallpaper. Di sini banyak ya, dan semuanya ini bisa kalian gunakan efek yang seperti itu, siang hari, malam hari, ataupun sore harinya gitu. Dan untuk yang di bagian sini, ini wallpaper yang ada di bagian home screen. Sama ya, kalau misalkan kalian pilih wallpaper yang ada di bagian home screen, misalkan barusan kita pilih wallpaper yang seperti mana barusan ya. Oke, kalau misalkan kita bilang seperti ini, tinggal kalian klik aja seperti ini, kemudian kalian seperti ini, dan oke, kita masuk ke bagian home screen, dan secara otomatis wallpaper yang ada di bagian home screen juga berubah. Dan sama seperti yang ada di bagian lock screen, untuk wallpaper yang ada di bagian home screen juga ada efek siang hari, malam hari, dan sore harinya juga. Kalau kita miringkan seperti ini, dia di sore hari, seperti ini siang hari, dan seperti ini dia jadi malam hari. Dan kalian pasti nggak akan bosan menggunakan wallpaper atau menggunakan tema seperti ini, karena untuk kustomisasi di bagian home screen ataupun di bagian lock screen itu sama aja. Dan oke, kembali kita ke bagian lock screen dulu ya. Oke, masih tap 2 kali di bagian sini. Di sini ada home, pilihan wallpaper ya, seperti yang barusan kita udah bahas. Dan di sini ada pilihan font, dan ini untuk fontnya bisa kita atur saturasi warnanya. Dan sini ada beberapa widget yang seperti ini ada di bagian tengah. Nah, ini seperti ini kalian aktifkan aja nih. Kalau misalkan kalian nggak suka widget yang ada di bagian tengah sini, kalian bisa nonaktifkan di bawah sini, tapi mendingan diaktifin aja biar terlihat lebih keren aja gitu ya. Dan seperti ini. Dan untuk widget di bagian sini juga sama ya, bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan. Dan ini untuk widget utamanya bisa kalian kecilkan ataupun kalian panjangkan gitu. Kalau misalkan kalian nggak suka dengan depth wallpaper, kalian pilih yang nggak menutupi objek dari widgetnya aja. Jadi seperti ini. Nanti untuk widgetnya dia nampak semua. Dan kalau misalkan kalian suka dengan efek dari depth wallpaper, kalian tinggal tarik ke bawah aja, maka sebagian dari jamnya dia akan bersembunyi di belakang wallpapernya. Dan untuk yang di bagian sini juga sama ya, bisa kita rubah, terutama untuk tampilan di bagian atasnya yang seperti ini, kita pilih seperti ini. Nah tuh sama ya, bisa kalian rubah, bisa kalian sesuaikan aja. Dan ini untuk yang di bagian bawah. Keren ya. Dan oke nih, ini untuk bagian setelan masuk ke bagian kustomisasi. Dan ini untuk aplikasi yang ada di bagian bawah sini ya, shortcut 2 center
dan juga kamera ini bisa kalian kostum, bisa kalian ganti apa yang kalian inginkan ataupun kalian terapkan di lock screen seperti itu. Dan kita beralih ke bagian home screen. Nah, sebenarnya untuk di bagian home screen nggak terlalu banyak yang perlu kita review, karena untuk secara keseluruhan untuk di bagian home screen itu hampir sama seperti yang di bagian lock screen. Untuk widgetnya ada di bagian atas ini ya, widgetnya dia ngotak gitu tapi nggak seperti widget iOS, dan untuk icon packnya malah lebih mirip ke icon pack Samsung gitu. Untuk control center tema ini saya masih menggunakan tampilan yang standar, begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Untuk setelan tema ini sih udah ada perubahan, walaupun perubahannya nggak terlalu signifikan. Dan oke nih, sekarang kita masuk aja ke cara menerapkan temanya. Oke, kali ini kita akan bahas cara penerapan temanya, restore sekaligus backup dulu ya, backup sekaligus restore temanya. Ini temanya dari tema Cina ya, dan di sini saya udah menggunakan tema yang lain, dan tema yang barusan kita terapkan itu juga udah dihapus. Kenapa saya menggunakan tema yang lain, nggak tema bawaan? Karena kita harus backup terlebih dahulu temanya, tema bawaan dari suaminya harus kita backup, karena itu tujuannya nanti untuk menetapkan ataupun menaruh tema backup yang akan kita restore. Kalau misalkan kalian nggak punya file backup, kalian wajib backup terlebih dahulu temanya. Caranya seperti biasa, tinggal kalian buka di bagian file manager, kalian periksa dulu apakah kalian ada file backup atau enggak. Kalau misalkan kalian udah ada file backup, ini nggak perlu backup ulang lagi ya. Pilih di bagian MIUI, pilih di bagian backup, All backup. Kalau di bagian sini kosong, kalian wajib backup tema terlebih dahulu. Makanya itu di sini saya menggunakan tema tema downloadan ya. Kalian wajib, kalau misalkan kalian nggak punya tema yang lain, kalian wajib punya tema satu untuk di download terlebih dahulu. Oke, caranya tinggal kalian buka setelan, terus pilih di bagian tentang telepon, pilih di bagian cadangkan dan pulihkan seperti ini. Nah, untuk di bagian sini cadangkan dan pulihkan, kemudian pilih perangkat seluler, masukkan kode kunci HP kalian, lanjut. Oke, pilih di bagian ini unchecklist terlebih dahulu ya. Unchecklist, yang dicecklist di unchecklist saja terlebih dahulu. Unchecklist seperti ini. Nah, ini unchecklist terlebih dahulu sini. Dan di bagian sini, di bagian data aplikasi dan sistem, kalian pilih tema ya. Pilih folder tema. Pilih folder tema. Nah, ini tema, dan pastikan yang di checklist hanya di bagian folder temanya aja. Kemudian kalian cadangkan. Oke, tunggu prosesnya sampai dengan selesai, dan kalau lagi proses seperti ini usahakan jangan di close gitu ya, nanti prosesnya gagal. Selesai. Oke, kemudian kita buka di bagian file manager. Nah, kita buka di bagian file manager, dan ini udah ada ya. Jadi kalau kalian udah buka file manager, kalian buka lagi seperti biasa tadi, folder MIUI, kemudian folder backup, all backup, dan ini formatnya zip ya. Tinggal kalian tap aja seperti ini, nanti ada tulisan extract here. Kalian extract here seperti ini aja. Dan oke, ini udah di extract aja, dan ini folder filenya. Tinggal kalian buang aja yang tulisan zipnya ini, yang folder file zipnya ini kalian buang, karena ini udah nggak perlu ya. Buang seperti ini. Kemudian kalian unduh tema yang ingin kalian restore, tema yang tadi yang udah kita review, karena di sini saya udah mengunduhnya. Jadi di sini ada di folder download. Nah, ini sama ya foldernya. Kalian tinggal tap aja seperti ini, kalian ekstrak lagi seperti ini di bagian sini, ekstrak. Nah, ini foldernya ya. Yang ini kalian buang juga nggak apa-apa ya. Ini foldernya. Nah, di bagian tema ini kalian tap aja seperti ini, kemudian pilih di bagian menu pindahkan. Karena di sini temanya, nama filenya udah tema, jadi nggak perlu kita rename ya. Pindahkan. Kemudian pilih di bagian folder MIUI, pilih di bagian backup, all backup. Nah, folder yang tadi kita klik seperti ini, kemudian kita tempel seperti ini. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, kita terapkan semua, terus pilih ganti. Oke, ini udah ya, udah di backup, udah di restore ya. Tinggal kalian restore ke time store-nya ataupun masukkan ke bagian time store-nya. Caranya setelan, tentang telepon, terus scroll ke bagian atas, cadangkan dan pulihkan, perangkat dan seluler, masukkan lagi kata kuncinya. Ini kata kunci HP kalian ya. Selanjutnya, pilih di bagian pemulihan, dan ini filenya ya, udah ada, kita klik aja di bagian sini, kemudian kita pulihkan. Oke, selesai. Kemudian close, pilih di bagian aplikasi tema. Nah, ini temanya udah ada, tinggal kita terapkan lagi ya. Dan ini temanya asli keren banget ya. Dan tema ini ada always on display bawaan dari temanya. Itu makanya temanya jadi lebih keren. Dan mengapa tema-tema Cina itu jauh lebih keren
daripada tema-tema yang ada di TS. Dan oke, itu satu buah rekomendasi tema keren, ajib-ajib, asli keren banget, dan cara tutorial backup ataupun restore temanya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Kalau kalian masih rada bingung ataupun masih perlu ada yang bertanyakan, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.